pertemuan terakhir kita untuk evaluasi apa masalah yang terjadi selain terjadi peningkatan sikap berwirausaha. Kira-kira permasalahannya apa yang terjadi? Tidak mungkin kan kalau tidak ada permasalahan? Iya. Ya. Oke. Untuk kelompok pertama dulu. Nanti silakan untuk bercerita, ya. Sikap-sikap kalian pada saat praktek berwirausaha dari memproduksi sampai memasarkan, kira-kira permasalahannya apa dari sikap-sikap berwirausaha itu? Begitu ya? Ya. Nah, silakan untuk kelompok 1 menceritakan dulu bagaimana yang terjadi, permasalahannya apa, kendalanya apa? Baik, saya sebagai pemimpin dari kelompok 1, sebelum saya membuat produk kemarin yang disajikan minggu kemarin tentang kewirausahaan, yaitu produk dari kelompok saya, yaitu Grenet, pekong kecap dan sate pentol, itu mempunyai hambatan-hambatan atau permasalahan. Di antaranya adalah seperti kayak apa itu, kurangnya bahan-bahan yang harus dipenuhi, seperti pada waktu kelompok saya itu jualan sate, itu banyak kendala-kendala yang kurang, kayak apa, arang dan lain sebagainya itu masih kurang. Dan pada waktu jualan es itu juga susah permasalahannya. Karena apa? Pada waktu praktek kewirausahaan itu kan itu banyak saingannya, jadi kita semaksimal mungkin kelompok kita itu memasarkan dengan menggunakan secara langsung di bawah atau di promosikan secara langsung. Itulah menurut saya dan kelompok-kelompok saya. Lalu dampaknya terhadap sikap-sikap kalian bagaimana? Dampaknya terhadap sikap berwirausaha bagaimana? Kalau menurut saya ya, mungkin dampaknya itu nggak ada ya. Mungkin kekurangan dari kelompok kita ada kekurangan bahan karena kelompok kita terlalu laris di secara dari konsumen dan pembeli ya. Cuman kekurangannya cuma kita sudah terhadap bahan dan produksi yang kita jual. Terus lalu yang lainnya, permasalahan yang lainnya, ya kalau permasalahan menurut kami ya, permasalahan tentang semangat itu tidak ada permasalahan ya. Dalam kelompok kami semuanya semangat semua, meskipun ada hambatan tentang bahan-bahan yang kurang, tapi kita tetap semangat untuk menghasilkan produk-produk kami. Terus kerjasama, tentu saja kerjasama kita sangat kompak sekali, sangat baik, sehingga pelanggan yang membeli merasa puas terhadap pelayanan kami. Terus tentang kreativitas dan inovasi, kita sudah menerapkan misalnya tentang pekong kecap itu kan, pentol pekong kecap itu sudah kami buat ya, dan bulan sekali banyak orang tertarik untuk membelinya. Mungkin di sini kita belum bisa menggunakan kita yang kemarin karena kurang dukungan dari orang tua. Orang tua masih belum kita fokus dalam kuliah. Mungkin setelah lulus dari ini kita mudah tidak lanjutin kita yang kemarin. Kira-kira buka usaha apa rencana? Yang kemarin sama Sekarang kelompok berikutnya, tadi dari kelompok 1 sudah menceritakan secara umum ternyata tidak banyak kendala dari proses sampai memasarkan, semangatnya bagus, lalu mempunyai tampil beda, tidak ada kreativitas, mempunyai semangat, ada kerjasama, ya. Lalu ada rencana untuk tindak lanjut ternyata dari kelompok 1, ya.
Sekarang kelompok selanjutnya untuk menceritakan bagaimana permasalahan-permasalahannya, lalu juga termasuk pemecahannya kira-kira bagaimana, gitu ya. Kalau kami kelompok 2 itu tentang produk masalah makanan dan sepatu ya. Masalah makanannya itu ada karbohidrat, anggoran, kalau sepatu dan lainnya sudah ada karbohidratnya. Di sini kendalanya hanya mereka kan niati wirausahanya bisa dikasih sampai jam 5 sore. Kendalanya begitu produk kami baru jam 11 sampai jam 12 kami sudah. Ini dari situ kendalanya kurangnya produk yang harus dijual. Kalau yang tadi saya bilang sepatu dan tas itu mungkin dikarenakan yang pertama tentang kerjasama ya. Kerjasama yang dilakukan oleh kelompok 2 dengan produsen yakni produksi dari kain satu sudah berjalan dengan baik. Cuma karena di situ produknya kita itu kurangnya penyesuaian sehingga kita dalam melakukan penawaran dan juga dalam melakukan penyesuaian itu masih sangat kurang sehingga konsumen itu hanya melirik sebelah mata. Kita sudah melakukan dengan akhirnya apa produk itu susah untuk kita pasarkan. Mungkin dari kita kalau kita klasifikasi mungkin produk yang dijualnya itu bentuk-bentuk sepatu terlalu ukurannya dalam kreatif untuk mendesain produk sehingga tidak ada pengetahuan baru yang sehingga menarik mereka untuk ternyata. Ya kalau menurut saya kalau dari segi pengguna usahanya sudah baik ya karena setiap masing-masing anggota itu mempunyai semangat usaha yang sangat tinggi. Jadi sudah tidak ada masalah, namun kendala di sini yaitu dari segi startnya yang terlalu panas begitu sehingga kelompok kami itu tidak terlalu banyak mendisplay produk yang kami tawarkan sehingga dengan begitu akan membuat konsumen itu tidak tahu produk yang kami tawarkan sehingga mereka itu jadi malas membeli selain tempatnya panas dan tidak ada produk yang di display di stand. Untuk masalah tindak lanjutnya itu di kemudian hari itu lebih biar untuk mempromosikan barang sepatu, tas dan makanan itu melalui brosur yang menarik, terus media sosial dan media cetak tidak hanya di kalangan luar baik saja yang tahu melainkan untuk masyarakat luas. Dari kelompok 2 tadi sudah menceritakan dari pelaksanaan praktek berwirausaha, pada intinya tidak ada permasalahan, begitu ya. Jadi tentang semangat cukup bagus, lalu kerjasama, adanya kekompakan dalam berwirausaha, adanya pembagian tugas, lalu tentunya kesulitannya dalam hal produk. Dalam hal produk, ternyata ada yang produk bermitra, itu kesulitannya dari bermitra itu kekurangan bahan, gitu ya. Tapi pada intinya tidak ada masalah dan ada peningkatan karakter berwirausaha, memiliki semangat, memiliki kerjasama, lalu adanya tampilan yang berbeda, sebuah kreativitas, keoriginalian, sehingga mempunyai tampilan untuk produk yang diunggulkan. Terima kasih untuk kesempatan kali ini kelompok kami yaitu kelompok Nika alhamdulillah telah menyelesaikan praktik perusahaan dengan baik walaupun masih ada sedikit masalah di sana sini ya. Tapi alhamdulillah kita masih di sini berkumpul dan kompak. Untuk kesempatan kali saya akan membahas pengalaman harga kita dalam berwirausaha dalam praktek wirausaha kemarin. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pada saat praktek usaha kami menyediakan 3 produk yang
umumnya produk tersebut itu terdiri dari semua itu berupa kuliner. Yang pertama adalah roti bulu tiga rasa, yang kedua adalah lontong berat, ketiga es malado, dan yang keempat adalah jus kue jamu beras kencur. Nah, dari keempat produk ini yang kami rasakan, yang kami laku secara pusat adalah dari produk jamu beras kencur, es malado, dan lontong berat. Dan untuk produk yang masih perlu dikaji lagi untuk produksi lagi yaitu roti bulu tiga rasa. Dalam praktek kemarin itu, alhamdulillah kami sampai saat ini kita masih bisa semangat ya untuk berjalan ya. Dan juga ada masalah baik dari masalah bersama maupun masalah kepemimpinan dan untuk kreativitas inovasinya. Untuk masalah semangat di sini, kelompok kami saya rasa cukup semangat dalam hal meskipun dalam hal kerjasama, terus dalam hal kondisi yang yang sangat panas, yang itu teman kami juga sangat semangat. Dalam hal ini kami sudah membentuk kekompakan kreatifan kita dalam ini untuk mengatasi suatu semangat itu supaya tidak pudar. Kami dengan menyediakan dari stand kami yaitu stand malar itu yang kemarin begini apa kawan-kawan semangat. Dari hasil dari program saat kemarin perkembangan kerjasamanya karena kita masih sama-sama pertama itu awal-awal kita kerjasama dengan baik, tapi kan melihat selama karena waktunya cukup lama dari pagi sampai sore, maka jelas untuk kerjasama yang semakin itu semakin besar karena melihat situasi kondisi capek dan panas dari cuaca tersebut. Yang kedua yaitu untuk kerjasamanya karena kita itu sama-sama masih istilahnya itu egonya itu masih tinggi, jadi jelas nanti untuk perdebatan ide itu masih sedikit ribet seperti itu. Jadi untuk kerjasamanya itu masih agak sedikit kurang, tapi itu dapat diminimalisasi dengan adanya kekompakan dari kelompok kami. Terima kasih. Dari kelompok kami, inovasi untuk membuat manado yang terdiri dari mata, gas, jeli, dan besar yang semua akan bisa segarnya kampung di kelompok kami. Inovasi membuat untuk masalah kepemimpinan dari awal persiapan sebelum kita melakukan praktek usaha ini, saya selaku ketua tim membagi kelompok menjadi 4 kelompok yang dimana setiap kelompok itu bertanggung jawab atas jasa makanan, sehingga dari situ saya dapat mengorganisir kelompok tersebut dan bisa secara efektif dan efisien manajemen organisasi dalam tim praktek usaha kami. Terus kendala-kendala yang saya dapatkan pada saat menjadi dalam hal kepemimpinan yaitu bagaimana mengolah pikir pada saat kita berpraktek di sebuah usaha tersebut terlalu banyak dalam kondisi banyak pesaing dan juga dengan jumlah konsumen yang terbatas, sehingga saya sebagai pemimpin juga harus memutar otak lagi dengan cara katakanlah untuk menghadapi persaingan terbatas kami tidak hanya berjualan di dalam stand saja, kami berjualan secara berkeliling dan bergantian menurut tiap-tiap kelompok. Untuk menindaklanjuti kegiatan pemeriksaan kemarin, mungkin bagi saya pribadi kelompok untuk kedepannya itu dari juga berjualan jamu beras kencur. Mungkin saya akan punya inisiatif untuk membanggakan ke seluruh negeri, bahkan ke Eropa. Kenapa di Eropa itu bawahnya dingin? Kalau di sana kita bisa punya kalian untuk memanfaatkan jamu beras kencur, kan jamu beras kencur itu akan punya secara gitu. Terima kasih. Itu tadi tampilan dari kelompok 3. Permasalahannya tidak begitu banyak dan semua bisa teratasi. Lalu terbentuk dari semua jelas adanya peningkatan sikap berwirausaha, adanya kerjasama, terus adanya kreativitas yang produknya itu tampil beda gitu ya. Lalu juga setelah berwirausaha ada keinginan untuk berpikir ke depan merancang
caranya untuk memulai berwirausaha, itu ya. Secara umum memang sudah adanya peningkatan karakter berwirausaha. Inilah kita manfaatnya menumbuhkan karakter berwirausaha melalui praktek berwirausaha dan akhirnya terjadi peningkatan sikap-sikap berwirausaha. Nah, demikian pembelajaran kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.